pada suatu saat perusahaan itu dia akan membagikan dividen yang sangat banyak karena dia merasa tidak ada investasi yang menguntungkan. Tapi pada saat lain dia bisa juga dia tidak membagikan sama sekali karena seluruh dana itu dipergunakan untuk investasi yang dia anggap akan menguntungkan. Nah, padahal dalam praktiknya itu perusahaan itu dia tidak menerapkan keputusan dividen sebagai residual decision. Di sini dividen dibagikan secara stabil, bahkan walaupun perusahaan itu dia sedang mengalami penurunan perolehan laba. Dan hal ini karena dividen itu dia dianggap mempunyai isi informasi atau informational content of dividend, dan peningkatan atau penurunan pembayaran dividen itu ditafsirkan sebagai keyakinan manajemen itu sendiri, serta juga merupakan sinyal bagi para pemodal akan prospek dan risiko perusahaan di masa mendatang, atau signaling theory of dividend. Nah, makanya peningkatan pembayaran dividen itu mungkin itu akan ditafsirkan sebagai harapan manajemen akan membaiknya kinerja perusahaan di masa yang akan datang, dan bagi pemilik modal itu maka akan direspon. Untuk pasar modal dia akan direspon dengan kenaikan harga saham karena para pemodal atau pemegang saham itu mereka menafsirkan bahwa peningkatan pembayaran dividen berarti kenaikan profitabilitas perusahaan di masa mendatang, dan begitu juga sebaliknya. Selanjutnya yaitu ini, pembayaran dividen dalam bentuk saham, pemecahan saham, dan pembelian kembali saham. Ini langsung ke aplikasi soalnya, yaitu misalkan suatu perusahaan yang menghadapi kesempatan investasi yang memerlukan biaya sebesar 100 miliar dan diharapkan memberikan NPV sebesar 40 miliar. Nah, maka alternatif keputusan perusahaan itu ada 3. Yang pertama, dia mengambil investasi dan tidak membagikan dividen. Yang kedua, dia mengambil investasi, membagi dividen tunai dan menerbitkan saham baru. Dan alternatif yang ketiga, dia mengambil investasi, membagi dividen saham atau stok dividen dan tidak menerbitkan saham baru. Di sini. Jadi dari soal itu tadi dia diketahui kondisi awal perusahaan itu adalah seperti ini. Terlihat dari neracanya dia seperti ini, yaitu ada kas 100, lalu berbagai aktiva sejumlah sampai 800 sehingga jumlahnya adalah 900. Lalu di sini diperhitungkan ada utang yaitu sebesar 300 dan ekuitas dengan 100 juta lembar saham yang diterbitkan itu nilainya adalah sebesar 600 sehingga jumlahnya sama 900. Lalu apabila perusahaan ini dia mengambil kesempatan investasi tersebut, mengambil kesempatan investasi yang mempunyai NPV 40 miliar dan biaya 100 miliar, maka dia neraca atau kondisi perusahaan itu akan berubah. Nah, perubahannya itu seperti terlihat dari ini, dari tabel neraca ini. Yaitu dia kasnya menjadi 0. Kenapa? Karena kas awalnya dia 100 itu sudah digunakan untuk membiayai investasi yang sebesar 100 ini.
Nah, lalu di sini karena dia berinvestasi, maka ada rekening baru yaitu PV investasi yang dia sejumlah 140, yaitu dari biaya ditambah dengan NPV-nya. Jadi PV-nya adalah 140. Lalu aktivanya tetap 800 sehingga totalnya adalah 940. Nah, di sini diasumsikan utangnya tetap. Nah, jadi nilai ekuitas dengan 100 juta lembar saham yang diterbitkan itu akan naik menjadi 640. Seperti itu. Nah, oh iya Mbak Reni. Selanjutnya yaitu di sini apabila perusahaan membagi stok dividen sebesar 25%, itu berarti bahwa setiap 100 lembar saham akan menerima dividen dalam bentuk saham baru yaitu 25 lembar. Nah, maka akhirnya kondisi perusahaan yang baru itu akan tercermin dari sini, dari neraca yang baru ini. Nah, di situ tidak ada perubahan kan, maksudnya tetap jumlah akhirnya dia tetap 940. Yang berubah hanyalah ini, jumlah saham yang diterbitkan. Kalau tadi kan 100 juta lembar saham, sekarang dia naik menjadi 125 juta lembar saham. Karena ini adalah karena pengaruh ini, membagi stok dividen sebesar 25%. Jadi setiap 100 lembar saham itu akan menerima dividen dalam bentuk saham baru yaitu 25 lembar. Jadi ekuitasnya bertambah sebesar ini. Tapi untuk nilai perusahaan itu tetap 940. Nah, karena kekayaan di sini berarti kekayaannya tetap dan jumlah lembar saham meningkat. Dan ini juga menunjukkan bahwa berarti pembagian stok dividen itu dia tidak akan berpengaruh terhadap wealth. Wealth itu adalah kekayaan para pemegang saham. Nah, selanjutnya dari ini tadi kita bandingkan semuanya. Nah, itu adalah ini. Jadi tadi kan ada keputusan satu, dia tidak mengambil investasi. Berarti kan dia harga per lembar sahamnya tetap, harga saham per lembarnya tetap 6.000. Lalu EPS atau earning per share itu adalah 600 dan PER-nya tetap PER atau price earning ratio-nya dia 10 kali. Lalu untuk yang kedua, dia keputusannya yaitu mengambil investasi dan tidak membagi dividen. Nah, di sini diketahui bahwa harga saham per lembarnya dia naik menjadi 6.400, tapi EPS-nya tetap dan price earning ratio-nya dia naik yaitu 10,67 kali. Nah, lalu apabila yang ketiga, keputusan ketiga dia mengambil investasi dan membagi 25% stok dividen, maka harga saham per lembarnya dia turun menjadi 5.120, EPS-nya juga turun yaitu 480, tapi price earning ratio-nya dia tetap sama dengan mengambil dividen dan tidak membagi dividen. Nah, di sini kesimpulannya yaitu investasi 2 ini misalkan tidak mengambil investasi adalah 1, mengambil investasi dan tidak membagi dividen 2, lalu mengambil investasi dan membagi 25% stok dividen itu adalah nomor 3. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa investasi jadi dapat disimpulkan bahwa ini keputusan kedua itu menunjukkan price earning ratio yang lebih tinggi daripada 1,
Itu karena perusahaan dia mengambil kesempatan investasi yang diharapkan memberikan NPV yang positif. Dan di sini para pemodal berharap profitabilitas perusahaan mendatang itu akan lebih baik. Nah, selanjutnya price earning ratio antara nomor 2 dan nomor 3 itu adalah sama. Nah, di sini berarti bahwa pemodal itu tidak mengharapkan terjadinya perubahan profitabilitas di masa mendatang. Jadi, seperti itu. Gimana? Untuk Mbak Sulastri, selamat datang kembali. Tabel 6.5 halaman 6.40. Ya, nggak apa-apa Mbak. Terus untuk Mbak Ari ini, untuk tabel 6.5 halaman 6.44 itu maksudnya gimana? Yang tabel 6 ini tadi yang ini tadi nggak saya masukkan ke slide ya, karena ini maksudnya ini hanyalah contoh awalnya aja. Jadi gini, ini tabel 6.5 itu untuk mencari ini yang pada halaman 6.45 itu. Jadi ini kan kondisi awal perusahaan di tahun 2006. Maksudnya gimana Mbak? Itu di atasnya ada tulisan stok dividen itu tadi maksudnya adalah membagikan dividen dalam bentuk saham. Nah, itu adalah ini keputusan yang ketiga ini, mengambil investasi dan membagi 25% saham stok dividen. Dan itu hasilnya dari itu adalah ini yang tadi itu. Nah, jadi kalau untuk yang tabel 6.5 itu kondisi awal perusahaan di tahun 2006. Jadi kas awalnya dia adalah 100, lalu aktifanya 600, utang 300, ekuitas 100 juta, lembar saham 400. Nah, dari data itu di halaman 6.45-nya itu apabila pada tahun itu perusahaan memperoleh laba setelah pajak sebesar 60 miliar dan harga saham di bursa pada awal tahun 2007 sebesar 6.000 per lembar saham. Nah, itu bisa dicari nilai buku ekuitas bisa dicari nilai buku ekuitas per lembar saham atau book value per share, yaitu sebesar 4.000. 4.000 itu adalah dari 400 juta nilai buku ekuitasnya ini dibagi dengan 100 juta lembar saham. Nah, itu hasilnya 4.000. Terus bisa dicari earning per share, yaitu nilainya 600. Itu earning per share itu didapatkan dari laba setelah pajak, yaitu 60 miliar dibagi dengan 100 juta lembar saham itu. Hasilnya adalah 600. Kalau udah diketahui itu, akhirnya nanti akan bisa dicari nilai PBV atau price to book value, yaitu sebesar 6.000 dibagi dengan 6.000 itu adalah harga saham dibagi dengan 4.000. 4.000 itu nilai buku ekuitas per lembar saham atau book value per share, yaitu 1,5. Dan akhirnya PER-nya atau price earning ratio itu adalah harga saham dibagi dengan EPS, yaitu hasilnya adalah 10 kali. Nah, gimana Mbak Ari, yang kurang itu yang mana?